Lo pernah nggak sih ngerasa kayak salah jalan? Maksudnya nggak tahu kenapa tiba-tiba ngerasa jalan yang lo pilih itu aneh gitu. Wah, kalau itu mah sering banget. Cuma biasanya kalau udah salah jalan, gue langsung puter balik. Kenapa emang? Lo ada pengalaman aneh gitu? Gue jadi ingat kejadian waktu itu. Lo tau kan cerita teman gue, Rizky? Rizky, yang sering banget bercanda itu? Iya, gue ingat. Kenapa? Jadi gini, waktu itu dia sama teman-temannya lagi main keluar kota. Nah, mereka itu nyasar di jalan yang menurut mereka udah biasa. Tapi pas di perjalanan pulang, mereka nggak merasa kalau jalan yang mereka ambil itu beda. Wah, ini baru menarik. Terus, gimana ceritanya? Jadi gini, mereka tuh mulai ngerasa aneh pas malam udah mulai larut. Tiba-tiba mereka lewat di sebuah jalan kecil yang gelap banget. Semua lampu jalan pada mati, padahal sebelumnya terang banget. Tiba-tiba si Rizky nyadar kalau mereka nggak nemu belokan yang biasanya ada. Kayak ada yang aneh. Gue udah kebayang nih. Mereka pasti bingung dong. Kayak, kita belok kemana? Terus nggak ada orang, nggak ada petunjuk lagi. Betul, mereka sempat ngerasa kalau itu cuma jalan sepi biasa. Tapi makin lama makin ngerasa nggak enak. Terus Rizky coba ngeliat keluar. Tapi dia lihat ada bayangan yang lewat cepet banget. Bayangan itu malah ngeluarin suara langkah kaki. Tapi nggak ada siapa-siapa. Gila, seriusan? Gue udah ngeri aja denger cerita lo. Terus Rizky gak langsung puter balik gitu? Nah, itu dia. Awalnya mereka sempat mikir, nggak apa-apa kali, mungkin cuma perasaan. Tapi anehnya, makin lama mereka malah ngerasa makin jauh dari tempat yang mereka kenal. Jalan itu benar-benar makin sepi, nggak ada rumah, nggak ada lampu, pokoknya gelap banget. Gue mulai ngerasa ada yang gak bener nih. Biasanya jalan pulang tuh ya familiar. Gak kayak gitu, apa mereka salah masuk jalan pintas gitu? Makanya mereka juga mikir gitu. Dan saat mereka udah mau belok, tiba-tiba ada mobil berhenti di depan mereka. Tapi mobilnya aneh banget, kayak nggak ada lampu, nggak ada plat nomor. Udah gitu dari dalam mobil itu ada yang nyapa mereka. Wah, jangan bilang itu orang aneh-aneh gitu, Kak. Yap, ternyata itu suara orang yang mereka nggak kenal. Suaranya kayak ngasih petunjuk. Jalan yang kalian pilih bukan jalan yang seharusnya. Serem banget, ini kayak film horor deh. Tapi itu orang di dalam mobil tuh ngasih mereka petunjuk apa? Dia cuma bilang, lurus aja terus. Nanti kalian tahu apa yang harus kalian lakuin. Rizky dan teman-temannya bingung kan? Tapi karena nggak ada pilihan lain, ya mereka lanjut aja. Gila, makin lama makin bikin penasaran, Kak. Terus apa yang terjadi? Jadi setelah mobil itu pergi, mereka pun lanjutin perjalanan. Tapi anehnya, jalan yang mereka lewatin kok nggak ada habisnya ya? Kayak berputar-putar gitu, meskipun mereka merasa udah jauh banget dari kota. Udah nggak ada tanda-tanda jalan utama sama sekali. Wah, ini udah nggak masuk akal nih, Kak. Kalau gue yang ngalamin, udah stres banget deh. Gimana Rizky ngerasainnya? Rizky tuh mulai panik nih. Dia udah merasa ada yang nggak bener. Dan mulai mikir, ini jalan apa? Kenapa nggak ada mobil lain? Akhirnya dia berhenti, dan mereka semua ngelihat sekitar. Hening banget, bener-bener sepi, cuma suara angin doang. Duh, gue udah ngerasa suasananya udah mulai horor deh. Terus, apa yang mereka lakuin? Jadi gini, mereka semua ngerasa kalau mereka udah nyasar ke tempat yang aneh. Jadi Rizky mutusin buat berhenti di pinggir jalan. Dia coba buka GPS, dan ternyata nggak ada sinyal sama sekali. Serius? Nggak ada sinyal? Itu pasti makin bikin panik tuh. Apalagi kalau di tempat yang sepi banget gitu. Iya, dan pas mereka lagi bingung, tiba-tiba dari kejauhan, mereka dengar suara langkah kaki lagi. Langkahnya kayak dekat banget, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Gila, seriusan? Gue udah merinding deh aja denger cerita lo. Terus, Rizky gak langsung putar balik gitu? Banget Ti. Rizky mulai takut dan ngajakin teman-temannya buat kabur. Tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa. Mobil mereka kayak stuck gitu. Nggak bisa maju atau mundur. Seakan-akan ada yang ngeblokir jalan mereka. Jadi kayak mereka nggak bisa kabur gitu? Itu serem banget sih, Oka. Gimana mereka bisa keluar dari situ? Begitu mereka mulai panik, dari kejauhan itu ada suara, kayak suara orang ngomong pelan, tapi jelas banget. Jangan coba kabur. Jalan ini bukan jalan yang kalian pilih. Gue udah nggak tahan. Itu suara siapa, Oka? Nggak mau bayangin kalau gue ada di tempat mereka. Gue juga ngeri Ti. Tapi ternyata teman-temannya Rizky nggak ada yang berani turun dari mobil. Mereka cuma diam, nggak tahu harus ngapain. Dan akhirnya di tengah ketegangan itu, tiba-tiba jalan di depan mereka muncul lagi. Nggak ada suara, nggak ada langkah kaki. Cuma keheningan yang bikin bulu kuduk merinding. Serem banget. Itu jalan tiba-tiba muncul gitu. Kayak ada yang bantuin mereka. Iya, mereka berempat pun nggak tahu harus bilang apa.
Tapi pas mereka keluar dari jalan itu, ternyata mereka udah ada di tempat yang familiar. Kayak nggak ada yang pernah terjadi. Gue nggak bisa bayangin deh kalau gue jadi mereka. Pasti langsung cabut pulang. Tapi apa yang mereka rasain setelah kejadian itu? Rizky bilang mereka semua kayak masih kebingungan. Kayak apa yang mereka alami beneran atau cuma halusinasi karena takut. Tapi satu hal yang pasti, sejak saat itu, mereka nggak pernah lagi berani lewat jalan itu. Wah, itu pasti pengalaman yang nggak bakal dilupain seumur hidup mereka. Kayak ada sesuatu yang nyeremin di balik jalan itu ya. Iya, Ti. Rizky bilang dia merasa ada yang ngawasin mereka selama perjalanan itu. Dan dari kejadian itu, dia nggak pernah mau cerita lagi secara detail ke siapapun. Mungkin takut kejadian itu bakal terjadi lagi. Gue jadi kepikiran deh. Nggak kebayang kalau gue yang ada di posisi mereka pasti takut setengah mati. Emang, Ti, kadang kita nggak tahu jalan mana yang kita pilih itu benar-benar aman atau malah jalan yang salah. Gue juga nggak bisa berhenti mikirin cerita itu, Ti. Jadi setelah kejadian itu, Rizky malah jadi lebih sering nggak mau keluar malam. Nggak tahu kenapa dia selalu merasa ada yang mengawasi, kayak ada yang ngikutin dari belakang. Wah, itu kayak efek traumatik ya. Pasti dia jadi paranoid banget. Tapi kalau gue, mungkin gue juga bakal gitu sih. Apalagi kalau jalan itu tiba-tiba jadi jalan yang salah buat gue. Iya, dan lebih anehnya lagi, setelah beberapa minggu, Rizky mulai dapat mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia terus berada di jalan yang sama itu. Tapi kali ini, dia nggak bisa balik lagi. Serem banget. Jadi mimpinya itu kayak memperlihatkan jalan yang nggak pernah mereka lewatin, tapi terasa nyata. Iya, dan yang lebih bikin ngeri, dalam mimpi itu, Rizky dengar suara yang sama. Suara yang ngasih petunjuk waktu itu, yang bilang, jalan ini bukan untukmu. Tapi kali ini suaranya lebih jelas dan lebih dekat. Seakan-akan itu suara di dalam kepalanya. Wah, itu udah nggak cuma jalan yang salah, tapi kayak ada yang ngejebak dia ya. Kok bisa suara itu muncul lagi? Itu kayak ada ikatan supernatural gitu ya? Bisa jadi. Setelah kejadian itu, Rizky benar-benar jadi paranoid. Sampai suatu hari, dia mutusin buat cerita ke orang tua tentang apa yang dia alami. Lu tahu nggak? Ternyata orang tua Rizky pernah dengar cerita yang mirip. Hah? Serius? Jadi bukan cuma Rizky dorang yang ngalamin hal aneh di jalan itu? Iya, jadi gini, orang tua Rizky bilang kalau dulu waktu mereka masih muda, mereka pernah nyasar di jalan yang sama. Dan mereka juga ngalamin hal yang sama, Ti. Sesuatu yang mereka nggak bisa jelasin. Mereka bilang jalan itu memang dikenal sebagai jalan yang salah. Banyak orang yang ngalamin hal serupa, tapi mereka nggak berani cerita ke siapa-siapa. Gila, jadi itu kayak jalan terkutuk gitu. Gue nggak bisa bayangin deh kalau itu terjadi sama gue. Nggak ada jalan keluar gitu. Terus suara itu ngasih petunjuk, itu makin bikin takut aja. Yep, dan yang lebih seremnya lagi, orang tua Rizky ngasih tahu kalau ada satu hal yang harus diperingatin. Jangan pernah coba ulangi lagi. Kalau udah sekali salah jalan, jangan pernah coba balik ke situ lagi. Karena kalau lo coba, lo bisa terjebak di situ selamanya. Gila, jadi mereka bisa terjebak di situ selamanya. Itu kayak hukuman abadi gitu. Benar-benar jadi jalan yang salah buat mereka. Makanya, Ti, semenjak Rizky ngedengar cerita orang tuanya, dia benar-benar gak mau lagi lewat jalan itu. Dia cuma bilang satu hal, jalan itu gak pernah ngasih jalan keluar. Aduh, itu jadi makin serem. Jadi intinya kalau lo udah nyasar ke jalan itu, lo gak akan pernah bisa keluar. Itu kayak dunia lain gitu ya? Iya, kayak ada dimensi lain yang nungguin orang-orang yang salah jalan. Dan setelah Rizky cerita itu, gue jadi mikir, jangan-jangan banyak orang yang gak sadar kalau mereka udah masuk ke dalam jalan yang salah itu. Wah, jadi sebenarnya kita bisa jadi bagian dari cerita itu tanpa kita sadar gitu. Terus kalau lo jadi Rizky, lo bakal gimana? Jujur, gue juga gak bakal berani lewat sana lagi, Ti. Gak mau coba-coba ngerasain hal yang lebih aneh dari ini. Sekali salah jalan, cukup deh. Pantes aja Rizky jadi nggak tenang ya. Gue jadi kepikiran, jangan-jangan ada jalan lain di luar sana yang juga punya cerita yang sama. Bisa-bisa kita nyasar tanpa sadar. Bener banget. Jadi, kalau suatu saat lo ngerasa kayak salah jalan dan ada yang ngetok kaca mobil lo, jangan diladenin, Ti. Bisa jadi itu bukan orang biasa yang ngajakin lo ngomong. Wah, gue jadi deg-degan nih. Jangan sampai ada yang ngetok kaca mobil gue tiba-tiba. Semoga enggak ya, Ti. Tapi ingat aja, kadang jalan yang lo pilih bisa jadi jalan yang salah dan lo nggak pernah tahu seberapa jauh lo udah masuk ke dalamnya. Jadi setelah kejadian itu, Rizky benar-benar nggak pernah lagi nginjak jalan itu, Ti.
Dia benar-benar berhati-hati banget kalau lagi lewat tempat-tempat sepi atau yang nggak terlalu dikenal. Bahkan dia jadi lebih milih jalan jauh kalau harus lewat situ. Ya ampun, itu parah banget sih. Bisa-bisa seumur hidup nggak berani lewat jalan-jalan yang sepi gitu. Gue jadi mikir, apa kita pernah nggak ya ngelewatin jalan yang salah tanpa sadar? Gue sempat kepikiran itu juga deh. Kayak, gimana kalau kita semua udah pernah lewat jalan itu tanpa tahu, siapa yang bisa bilang kalau kita nggak pernah nyasar ke tempat yang nggak bisa kita keluarin lagi? Gue jadi paranoid deh, oh Kak. Coba kalau suatu hari nanti kita nyasar, terus malah terjebak di tempat yang nggak pernah kita kenal, terus ada suara yang ngomong di telinga kita. Wah, bisa-bisa kita semua jadi kayak Rizky ya, yang nggak pernah tahu jalan pulang lagi. Lu tahu nggak